Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ba'da nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana subula salam wa amana bisaniyatin nabiyil kiram. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi. Amma ba'd. Assalamualaikum para jemaah sekalian. Mari kita lanjutkan kajian kita Fathul Qorib yang kemarin menjelaskan tentang macam-macam mandi dan sunahnya mandi. Sekarang kita lanjutkan masih bertoharoh, yaitu musab dua musab. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Faslun wal mas'alatu faini syai'un. Ini menjelaskan tentang mengusap dua musab. Apa musab itu? Semacam kaos kaki. Wal mas'alatu faini, adapun mengusap dua musab jaisun itu diperbolehkan fil wudu'i di dalam wudu, la fil ghusli tidak diperbolehkan di dalam mandi. Fardin atau naflin, baik itu mandi fardu, mandi wajib atau mandi sunnah. Wala fi izalatin najasati, dan tidak diperbolehkan yaitu menghilangkan najis. Itu musab dua musab, semacam kaos kaki, tapi kaos kakinya itu yang tidak bisa tembus air sampai ke dalam. Kalau misalnya kita habis luka, tapi kita luka, kemudian kita menghindari untuk, kalau untuk menghindari untuk basuh kaki, dan kita pakai musab, pakai perban, itu diperbolehkan kita ketika wudhu tidak usah dibasuh, tidak usah dicuci, langsung diusap, ya. Ambil air di tangan kita, kemudian dioleskan di perbannya, itu diperbolehkan. Tapi persyaratannya sebelum memakai musab tadi harus sudah dalam keadaan suci, sudah berwudu. Itu hanya berlaku untuk wudu. Kalau untuk mandi tidak boleh walaupun pakai musab. Misalnya kita mau mandi besar atau mandi sunnah, tidak diperbolehkan, harus dilepas dan dibasuh semuanya. Ini kalau mandi, baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah, diperbolehkan hanya untuk wudu saja. Baru ajnaba autumiyat dari jauh fa'aradal masbuban badalan alil musli rijli lam yasus bala buddha bina musli. Baru ajnaba autumiyat, sehingga seandainya ada orang yang junub, autumiyat jauh atau kakinya yang berdarah, fa'aradal mas'a badalan musli, dan mereka itu mempunyai maksud untuk membasuh, mengusap kakinya tadi untuk gantinya mandinya kaki, yang membasuhnya kaki, lam yasus, maka tidak diperbolehkan bala
sahlan minal ghusli, bahkan diwajibkan untuk membasuhnya ya. Kalau kita junub atau kaki kita berdarah dan kita bermaksud untuk membasuh kaki tersebut, ini tidak diperbolehkan ya, tetap harus dilepas ya. Muzahnya harus atau perbannya harus dilepas dan dibasuh. Ini kalau untuk mandi, tapi kalau untuk wudu ini cukup dosa saja. Wasara qaluhu jaizun aw wasla selaini afdalu minal masjid. Wasara qaluhu jaizun, dan yang menjelaskan qaulnya Imam Syafi'i yang memperbolehkan untuk membasuh dua kaki itu hanya apa? Membasuh dua kaki lebih ya. Jadi ada qaul yang memperbolehkan, akan tetapi dijelaskan bahwa membasuh itu lebih utama daripada mengusap ya. Ini ada qaul yang menjelaskan memperbolehkan, tapi lebih utamanya harus dibasuh. Basartu masul khofaini, adapun syarat-syarat untuk membasuh dua muzah tadi bisa satu syarat itu dengan 3 syarat ya. Syaratnya bisa membasuh muzah, bisa membasuh itu tadi muzah tadi, ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Ayat tabi'a aisasu, artinya hendaklah memulai seseorang yang memakai muzah tadi. Ayat aisasu labsahuma, hendaknya orang yang membasuh dua muzah tadi ba'da kamal taharati, setelah sempurnanya suci. Itu tadi sebelum memakai muzah atau memakai perban harus dalam keadaan suci ya, sudah berwudu. Jadi misalnya kaki kita terluka, kita mau ke dokter, kemudian nanti diperban, itu sebelum kita diperban itu harus kita berwudu dulu ya, kita wudu dulu ya. Setelah diperban nanti kalau kita wudu kita batal, kita mau wudu lagi nggak usah melepas perbannya, cukup diusap. Ini syaratnya. Baru wasala rijlan bal basaha khuffaha tsumma fa'ala bil ukhra kadzalika lam yakuf. Jadi seandainya sehingga ya, kalau ia membasuh salah satu kakinya dan mengenakan muzah pada kaki tersebut, kemudian hal yang sama dilakukan pada kaki yang satunya lagi, maka tidak cukup. Artinya apa? Artinya ketika kita pakai muzah ya, pakai kaos kaki ya, setelah pakai yang satu ya, yang satu kita berwudu pakai yang satu muzah yang satu, kemudian kita memakai lagi setelah beberapa jam kemudian kita baru memakai lagi yang satu. Ini tidak boleh ya, harus bersama-sama. Kalau dua-duanya ya, harus dua-duanya. Maka tidak cukup. Walau tada laksuhuma ba'da kamali thahar, walaupun dia memakainya ini setelah sempurnanya sesuci, setelah bersuci, setelah wudu baru kita memakai, tapi memakainya tidak sama-sama ya. Setelah memakai, setelah beberapa ini lagi kita baru memakai yang satu lagi. Suma adasa, kemudian orang tersebut hadas qabla musulir
qadaman rufi, yaitu sebelum kakinya sampai di dasar busa, maka lam yazil maka tidak cukup untuk memakainya. Begitu pula ketika kita yang memulai memakai busa setelah sempurnanya ini wudhu setelah suci baru memakai busa, tetapi busanya itu tidak sampai batas daerah-daerah yang wajib dibasuh ketika wudhu. Ini juga tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Qadamal rufi lam yasus masuk, ya. Misalnya pakai sepatu itu kan tidak sampai menutup tumit yang daerah-daerah yang wajib untuk dibasuh, itu tidak diperbolehkan. Ya, harus menutupi semua daerah-daerah yang wajib dibasuh ketika wudhu. Misalnya tangan harus sampai siku, di atas pergelangan siku. Kalau cuma di bawahnya tidak diperbolehkan, tetap harus dilepas. Wa ayyakuna, ya, syarat yang kedua adalah wa ayyakuna muzaini khofaini satiraini lima halil ghuslil fardi minal qadamaini bika'baihima. Ya, dan syarat yang kedua itu tadi memakai muzah itu harus syaratnya harus bisa menutupi daerah yang wajib dibasuh, yaitu termasuk tumit dan mata kaki itu tadi. Walaupun aduna ini seandainya kedua muzah tersebut tidak sampai menutupi kedua mata kaki, tidak sampai menutupi mata kaki, lam yafi masuk, maka tidak cukup, tidak boleh untuk membasuh, harus tidak cukup bisa, harus membasuh secara sempurna. Wal muradu bisa diri guna al-hailu lamani ar-ru'yah, dan syarat yang dimaksud dengan syarat satir atau yang bisa menutupi sini, yaitu yang bisa menutupi dalam bab ini adalah yaitu penghalang, bukan sesuatu yang mencegah penglihatan, ya. Tidak sesuatu yang mencegah penglihatan, ya. Harus menutupi, bisa menutupi benar-benar menutupi kaki yang tidak bisa ditembus oleh air ke dalam. Wa ayyamuna asatru min asfala wa min jawani bil khufaini la min a'lamuma, dan syaratnya hendaklah tertutup bagian-bagian bawah sampai sampingnya kedua muzah dan tidak arah ke atas, ya. Jadi samping daerah muzah daerah yang wajib dibasuh ketika wudhu tadi, ya, hanya sebatas bawah dan samping, tidak sampai ke atasnya, ya, batas yang wajib dibasuh saja. Wa yuqadu min kalamil musannifi qawluha qawiyani bihaisu yang naha nufudal ma. Adapun yaitu dari ucapan Imam Musannaf di atas, yaitu bisa diambil pemahaman bahwa kedua muzah tersebut harus kuat,
sekira bisa mencegah maksudnya air di hujan tersebut kuat, bisa mencegah maksudnya air. Kalau cuma seperti kaos kaki biasa tidak bisa, karena itu tidak bisa mencegah masuknya air ke kaki kita ya. Harus bahannya harus yang kuat, karena tidak tembus air ya. Perbahanan dokter ini kan nggak bisa tembus air, sudah terangkan seperti itu bisa, itu bisa ya. Wa yustaratu aidan taharatuhuma, dan disyaratkan lagi yaitu harus suci keduanya. Kedua bocah itu harus suci, benar-benar suci. Baik suci itu suci dari najis maupun dari bahannya. Ada bocah kelihatan suci bersih, tapi bahannya terbuat dari bahannya tidak suci, seperti kulit B2 atau kulit RW misalnya, tidak boleh, atau kulit bangkai yang belum disangka itu tidak boleh. Walaupun segi ainiyah itu kelihatan suci. Sekarang suci itu kan ya tidak hanya dalam segi ainiyah saja, termasuk barang-barang halal itu kan menurut Pak Guru dari halal asalan itu kan, halal itu tidak hanya dilihat dari bahannya. Singkong itu halal ya, singkong itu halal, tapi ketika diproses menjadi keripik, menjadi apa dan sebagainya, itu belum tentu halal, karena melalui proses ya. Melalui proses ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Inilah makanya akhir-akhir ini pemerintah mempunyai inisiatif untuk menerapkan kewajiban halal seperti itu ya. Karena kita sekarang banyak yang tertipu ya. Bahan-bahan yang misalnya ada logonya halal, tapi ternyata yang bukan orang muslim, dan tempatnya jika tidak memenuhi syarat. Kita sudah menemukan ya, di Papua sudah pernah menemukan kita. Di Jawa itu, di Semarang itu ada tomat saus. Ini kelihatannya bersih ini, tapi prosesnya tidak memenuhi syarat, tidak di sidang ya. Ini bagaimana dia bikin saus, bahannya itu cabai tomat yang busuk-busuk dibeli dari penjual-penjual yang tidak laku, itu dibeli. Kemudian prosesnya ini ditaruh di ember dan diinjek-injeknya pakai sepatu bulu. Nah, itu sepatu bulu. Itu apa kira-kira memenuhi persyaratan higienis enggak, baik dari segi kesehatan maupun segi kehalalan. Di Purwodadi baru-baru ini ditemukan gula merah itu yang dicampuri bahan apa kemarin itu yang seperti itulah. Makanya kita hati-hati sekarang kalau berbelanja, jangan hanya dilihat kelihatannya ada logo halal, betul atau tidak. Sekarang masyarakat pintar ada untuk melacak, itu bisa di-scan pakai itu bisa ya. Ini yang terdaftar atau tidak. Itu tadi mulai proses, jangan hanya dilihat bahwa ini air, ini halal air, tapi kan kalau air dari sumber kita minum, tapi kalau diproses, direbus, kemudian pansinya bekas untuk merebus B2, itu misalnya ini proses, ini perlu ya. Ini juga sebenarnya bukan yang seperti tadi masalah mujah tadi kelihatannya suci, tapi kalau bahannya tidak bahan yang suci ya tidak suci. Wa ingkana ashal, dan jika yang layak dirusak
ada muzah yang bagian dalam, ya. Misalnya ada orang memakai muzah rangkap, ya, rangkap dua misalnya. Walau labisa kufan fawwa kufain, ya. Ketika ada orang memakai muzah berlapis dua, ya. Ini karena cukup terlalu dingin misalnya, terlalu dingin, maka jika muzah yang luar, ya, jika muzah yang luar atau yang atas layak untuk diusap, maka muzah yang tidak muzah yang dalam maka sah, ya. Misal pakai dua muzah, kalau misalnya yang di atas yang di luar tidak cukup dibasuh, itu tidak usah masuk yang di dalam. Apabila sudah memenuhi syarat, akan tetapi ketika yang di luar ini tidak memenuhi syarat, maka wajib untuk membasuh muzah yang di dalam, ya, mengusap muzah yang di dalam. Misalnya yang di dalam bagus, tidak menembus air, tapi yang di luar itu bisa menembus airnya. Yang di luar yang terlepas harus diusap yang di dalam. Ini dunamala famasal asfala soh, ya. Kalau tidak disembur maka membasuh yang di dalam biasa. Amil ala fawasolal badala lil asfali, ya. Atau ia mengusap muzah yang atas, namun kemudian basah air sampai ke muzah yang di dalam, maka hukumnya sah. Jika ia sengaja untuk mengusap yang bagian dalam, ya. Tapi kalau sengaja, kalau tidak sengaja ya tidak sah. Wa illam yaksid wahidan minhuma bal qasadal masu fil jumlati ajza fil asli. Akan tetapi dan jika ia tidak menyengaja mengusap salah satunya, ya, akan tetapi ia menyengaja mengusap secara umum, maka dianggap cukup, yaitu menurut pendapat yang ashar atau kaul yang umum. Ini dianggap bisa kalau memang niatnya untuk membasuh semuanya, ya. Ini untuk yang masalah termasuk muzah atau ibaratnya kaos kaki, tapi kaos kaki yang bisa memenuhi syarat, tidak kaos kaki yang seperti kita pakai sehari-hari ini, yang kaos kaki yang tidak bisa menembus air sampai ke dalam, ya. Kemudian atau mengusap muzah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan ibadah kita, sempurnanya ibadah kita. Mohon maaf, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.